Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati dosen pembimbing Dr. Haji Hanafiah M. Hum selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis A. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan lokal 2B Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ulumul Hadis akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Macam-macam hadis berdasarkan penyandarannya yang disusun oleh Muhammad Syaibani NPM 2011 1099 dan Muhammad Rozikul Jalfatoni NPM 2011 1115. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Adapun pengklarifikasian hadis sangat diperlukan dari sisi kuantitas. Pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada tiap tingkatan, sehingga muncul klarifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian dari sisi kualitas bertujuan untuk mengetahui keontentikan hadis, dilihat dari sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Sedangkan dari sisi mushtarak bainal maqbul wal mardud bertujuan untuk mengetahui penyandaran hadis itu berakhir pada Nabi atau tidak. B. Rumusan masalah. Bagaimana penjelasan dan pembagian hadis jauh dari penyandarannya? Dan yang kedua, apa pengertian hadis mursal? Adapun tujuan penulisan C. Untuk mengetahui penjelasan dan pembagian hadis ditinjau dari penyandarannya dan untuk mengetahui pengertian hadis mursal. Baik, kita lanjut ke bab 2 pembahasan. Hadis berdasarkan penyandarannya atau ujung sanad. Yang pertama ada hadis marfu'. Apa itu hadis marfu'? Hadis marfu' menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang menyandarkan itu sahabat, tabi'in atau orang-orang sesudahnya, yang berupa ucapan, perbuatan, takrir atau sifatnya, baik secara sholeh, jelas, atau secara hukumnya saja. B. Macam-macam hadis marfu'. Macam-macam hadis marfu' ada marfu' sholeh, ada marfu' ghairu sholeh. Adapun marfu' sholeh ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara tegas. Dan ini terbagi menjadi 3 lagi, marfu' sholeh qauli, fi'li, dan takriri. Yang kedua, marfu' ghairu sholeh ialah kebalikan dari marfu' sholeh. Dan sama terbagi menjadi 2 juga, terbagi menjadi 3, yaitu marfu' qauli hukmi, fi'li hukmi, dan marfu' takriri hukmi. Kemudian B. Hadis mursal. Hadis mursal adalah isim maf'ul dan kata kerja ar-rasala dengan arti talaka, menceraikan, melepaskan. Makna seakan-akan hadis mursal itu bercerai sanadnya dan tidak terkait pada rawi yang terkenal. 1. Macam-macam hadis mursal. Yang pertama, mursal jali. Yang kedua, mursal sahabi. Yang ketiga, mursal khafi. Yang pertama, mursal al-jali, yaitu tidak disebutkannya nama sahabat dan dilakukan oleh tabi'in besar, atau bisa dikatakan pengguguran yang dilakukan oleh tabi'in. Yang kedua, mursal sahabi. Secara definitif, mursal sahabi adalah uraian dari seorang sahabat tentang sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, dengan pengetahuan bahwa ia sendiri tidak menyaksikan
karena ia masih sangat kecil atau karena masuk Islamnya belakangan. Yang ketiga, mursal khafi. Mursal al khafi yaitu pengguguran nama sahabat yang dilakukan oleh tabi'in. Hal ini terjadi karena hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tetapi ia tidak dengan sahabi tersebut. Yang kedua, sebab-sebab terjadi irsal. Yang pertama, karena rawi tabi'in yang meriwayatkan hadis mursal ini pernah mendengar suatu hadis yang diriwayatkan dari sekelompok rawi-rawi yang tikah dan menurut dia hadis ini memang sahih. Yang kedua, karena rawi tabi'in yang meriwayatkan hadis mursal ini lupa siapa yang menyampaikan hadis yang pernah ia dengar. Yang ketiga, jika seorang rawi tabi'in tidak sedang meriwayatkan hadis, ia hanya menyampaikan hadis itu dalam rangka mengingat-ingat atau untuk kepentingan fatwa. Yang dalam kondisi ini memang rawi tidak dituntut menyampaikan sanadnya. Yang keempat, jika seorang rawi tabi'in yakin bahwa ia pernah mendengar suatu hadis yang sahih dari salah satu dua guru yang sama-sama iskah. Yang kelima, masalahnya apakah meriwayatkan hadis mursal dengan sengaja itu diperbolehkan? Jawabnya, boleh, dengan syarat sang rawi yang meriwayatkan hadis mursal itu tahu bahwa gurunya adalah adil, baik menurut dirinya atau menurut gawi-gawi lain. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Hadis marfu menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Hadis mauquf menurut istilah ialah apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dari perkataan, perbuatan atau takrir. Hadis maqtu menurut istilah ialah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi yang datang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan. Hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.